Oke, kawan-kawan semua. Hari ini kita materinya adalah strategi advokasi ya. Baik, tadi mungkin rekan-rekan sudah diperkenalkan. Cuman alangkah baiknya saya coba memperkenalkan sedikit saja. Muhammad Subir sudah diperkenalkan. Saya kebetulan Ketua Yara Nagan Raya dan Birin. Jadi selain itu saya juga advokat dan juga Ketua DPW Perkahpi, Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia Provinsi Aceh. Nanti kita mau mengasih materi, sebelum nanti kita kasih materi, setelah materi nanti baru kita buka ruang diskusi ya seluas-luasnya kepada peserta nanti untuk boleh tanya jawab seputaran paralegal, seputaran advokasi ya. Baiklah, mungkin materinya sudah ditampilkan di layar ya. Baiklah, strategi advokasi dia ini istilah advokasi ini istilah hukum itu berasal dari bahasa Belanda. Itu dulu dia berasal dari bahasa Belanda, advokat atau advocature, berarti pengacara atau pembela ya. Makanya kenapa tiba-tiba masuk ke pengacara, padahal kita pendidikannya kan paralegal. Ini kata dasarnya dulu, kata dasar dari advokasi. Jadi dia kata dasarnya adalah advokat. Advokat yang berarti pembela. Nah, hari ini kita deskripsikan dalam profesi paralegal. Nah, untuk paralegalnya sendiri, mungkin definisi, pemahaman, maksud dan arti paralegalnya mungkin sudah diberikanlah materi oleh pemateri sebelumnya. Namun saya hanya memperdalam sedikit saja tentang paralegal ini. Dia fungsinya itu dia hampir sama sebenarnya dengan tugas-tugas pengacara. Apa saja kesamaannya? Kesamaannya adalah sangat banyak. Paralegal itu dia berada, misalkan kita dalam masyarakat, tentunya ada banyak masalah-masalah, baik itu tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat, keperdataan, dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Jadi strateginya adalah sama dengan strategi yang diterapkan oleh pengacara. Nah, disinilah hebatnya paralegal ini. Nah, dia boleh mendampingi klien atau masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, itu boleh didampingi oleh paralegal itu dari tingkatan paling dasar. Tingkatan paling dasar artinya jika ada seseorang bermasalah datang ke kita paralegal ini ingin adanya pendampingan hukum, maka paralegal ini dia itu bisa mendampingi dari tingkat pertama. Tingkat pertama adalah misalkan ini seseorang dicurigai sehingga melakukan suatu tindak pidana sehingga dia itu dilaporkan
oleh seseorang kepada penegak hukum, itu polisi, dipanggil oleh polisi. Nah, pemanggilan ini kan ada namanya nanti klarifikasi oleh kepolisian, nanti dengan BAP. Dari awal di situ aja paralegal sebenarnya sudah bisa masuk ke dalam permasalahan untuk mendampingi klien atau masyarakat. Ah, dia boleh mendampingi seseorang yang sedang bermasalah hukum di tingkat kepolisian. Nanti misalkan ada pelimpahan kejaksaan, jika memang sudah selesai di tahapan tingkat pertama, sudah BAP, sudah jelas ya, dugaan awalnya misalnya sudah ditetapkan jadi tersangka, sampai pelimpahan itu masih bisa didampingi oleh paralegal ini. Namun, selain daripada itu, paralegal masih mempunyai keterbatasan yang mana tidak seluas yang dipunyai oleh pengacara. Apa saja sih batasannya? Batasannya adalah dia ini paralegal, kita tidak bisa beracara langsung di pengadilan. Nah, disinilah kekurangan sedikit. Nah, maksudnya makanya paralegal itu adalah dia garda terdepan menjadi nanti di belakangnya kalau paralegal di depan, di belakang paralegal itu juga harus ada pengacara, ada bimbingannya. Atasan kita adalah pengacara. Artinya jika permasalahan ini sampai ke persidangan di pengadilan, itu paralegal tidak bisa bertindak sebagai pembela atau kuasa hukum atau penasehat hukum atau advokat di dalam ruang sidang litigasi pengadilan. Jadi di dalam ruang sidang litigasi pengadilan itu dia ada syarat-syarat khusus yang diberikan oleh undang-undang, yang secara aturan hukumnya, aturan undang-undang, itu ada syarat khusus. Apa syarat khusus itu? Bisa mendampingi sampai ke pengadilan. Syarat khususnya adalah yang pertama, jika nanti beracara itu diminta oleh majelis hakim, yang pertama adalah yang wajib adalah kartu pengacara atau kartu advokat. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh paralegal, sehingga paralegal tidak bisa acara di persidangan. Nah, dan dia tidak ada kartu advokat. Yang kedua, dia harus ada berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi di mana advokat itu berdomisili. Jadi BAS ini baru didapatkan atau berita acara sumpah baru didapatkan oleh seorang advokat jika dia sudah melakukan pendidikan pengacara. Maaf ya, kurang sehat. Saya ulangi, harus mengikuti pendidikan pengacara atau namanya PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Nanti setelah itu dia ada ujian advokat, namanya UPA, ujian pendidikan advokat, dan ujian profesi advokat. Selanjutnya, baru jika sudah mencukupi umur 25 tahun, itu baru boleh disumpah atau dilantik menjadi advokat oleh pengadilan tinggi. Nah, 3 poin inilah, 3 unsur inilah yang tidak dimiliki oleh paralegal, sehingga itulah yang saya katakan tadi, batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang bahwasanya cakupan wilayahnya ada batasannya. Mungkin paralegal nanti kita fokuskan ke non-litigasi. Non-litigasi itu dia beracara di luar pengadilan.
Apa yang dimaksud dengan beracara di luar pengadilan? Kita mampu menyelesaikan perkara-perkara yang datang kepada kita itu tanpa harus naik ke pengadilan. Kita mampu selesaikannya di luar pengadilan. Inilah keahlian yang seharusnya dimiliki oleh paralegal, yang seharusnya dikuasai oleh paralegal, dan yang seharusnya sangat dipahami oleh paralegal. Jadi ini sangat membantu tugas-tugas dari pengacara. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau paralegal mempunyai batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang, maka disitulah paralegal perlu pengacara. Artinya paralegal ini jika ada dapat kasus, ada kliennya, konsultasikan dengan pengacara. Tujuannya adalah apa? Jika perkara ini sampai masuk ke pengadilan, itulah nanti yang akan dibantu oleh advokat. Nah, untuk strategi advokasinya, sesuai dengan apa judul kita hari ini, ya, untuk strategi advokasinya, kita sebutkan dulu ya pengertian advokasi menurut para ahli ya. John Hopkins mengartikan advokasi itu adalah usaha untuk memengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Artinya, advokasi ini juga apa yang kita sampaikan itu bisa mempengaruhi kebijakan publik. Nah, tentu kawan-kawan tidak asing dengan advokasi-advokasi yang dilakukan oleh teman-teman kita di IARA, baik itu advokat, baik itu ketua para legal, baik itu kepala perwakilan. Nah, pernah kita mendengar itu, saya contohkan advokasi mempengaruhi kebijakan publik. Misalnya kita menemukan katakanlah satu pekerjaan yang mana pekerjaan itu didanai oleh uang negara. Misalkan kita melihat di kampung kita ada pengaspalan jalan, ada papan pelangnya, namun tidak sesuai kualitas yang atau misalkan lebarnya tidak sesuai dengan yang ditulis, panjangnya tidak sesuai dengan ditulis. Apa advokasi yang bisa mempengaruhi kebijakan publik ini? Mungkin dengan kita dapat temuan itu, dengan kita dibantu oleh media, maka kita tulis di media dan kita minta pemerintah pantau kembali misalnya jalan pembangunan ini. Dengan kita mengadvokasi seperti itu dibaca oleh publik, tekanan terhadap pemerintah sehingga pemerintah ikut turun tangan melihat, wah ada ini rupanya pengerjaan yang tidak sesuai dengan spek atau dengan apa katanya rapnya, jadi turun tangan terus diperbaiki sesuai. Artinya itu sudah berhasil mengadvokasi merubah sebuah kebijakan publik. Nah, dari awal dia tidak tahu, karena kita beri statement harus ada perbaikan-perbaikan di situ, makanya dia turun untuk memperbaiki, itu sudah salah satu sudah memperbaiki kebijakan publiknya. Kebijakan publik yang lain, misalkan ya terhadap kebijakan publik yang lain, misalnya ada seseorang, pegawai negeri sipil
dia di institusi tertentu, misalkan dia di kampus lah ya, di kampus, di kepengurusan kampus, terus tiba-tiba PNS itu ditarik oleh bupati atau wali kota atau gubernur menjadi pejabat di pemerintahan. Nah, dia itu ada aturan-aturan yang diatur oleh negara ini, undang-undang, bahwa misalnya dia tidak boleh secara langsung dari misal kampus ditarik langsung ke pemerintahan, mengisi dinas, jadi kadis atau apa, secara langsung. Dia harus ada aturannya. Apa aturannya? Misalkan dia harus ada dulu nih izin dari rektor, baru boleh jadi kadis di kabupaten tertentu atau di provinsi tertentu. Nah, ini kan ada administrasi ini. Ada sebenarnya namanya perbuatan melawan hukum sebenarnya. Ada perbuatan melawan hukum karena ada aturan hukum yang dilanggar di situ. Nah, apa yang dilakukan oleh kita? Bisa kita lakukan untuk mempengaruhi kebijakan publik itu, kita harus mengatakan sesuatu. Kita katakanlah, kita minta kepada Pak Bupati untuk tidak melantik si A ini ya, sebelum dia punya izin, dapat izin dari rektor untuk jadi kadis. Nah, dia akan bupati itu dengan melihat ini, oh benar, ini ada aturan yang belum terpenuhi sehingga dia nggak bisa langsung yang kayak kadis, dilantik jadi kadis. Jadi ikuti dulu regulasinya, aturannya, penuhi dulu syarat-syarat yang harus dipenuhi, selesai baru boleh jadi kadis. Namun terkadang tidak diindahkan, itu ada nanti kita akan menggugat, kita boleh menggugatnya. Nah, kebijakan itu bisa digugat juga. Setelah kita gugat di pengadilan dan ternyata mengatakan bahwa benar, ini nggak boleh dulu jadi kadis, harus ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, dilewati syarat-syarat itu. Itulah salah satu juga contoh untuk mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya, ini pendapat ahli dari Zastrow. Zastrow ini dia berpendapat bahwa ya, advokasi adalah aktivitas yang berusaha untuk memberikan pertolongan kepada klien atau partner kerja agar bisa mencapai layanan yang sebelumnya telah ditolak. Selain itu, advokasi juga bisa memberikan ekspansi terhadap layanan yang dimaksud agar semakin banyak lagi orang yang bisa terwadahi. Ini juga saya contohkan di beberapa tempat tertentu. Secara administrasi, terkadang ini menyulitkan, terkadang ada aturan-aturan, ada kebijakan-kebijakan di luar aturan. Nah, misalkan kita ngurus KTP, sekarang ini mau buat KTP, misalkan. Nah, kalau mau buat KTP, sekarang harus ada sertifikat vaksin, gitu kan, persyaratannya. Jadi kita mau buat sertifikat vaksin, nanti diminta KTP. Ini yang mana yang benar? Jadi secara administrasi terkadang banyak masyarakat yang tidak tahu, yang tidak paham, terus dibola-bola dengan sistem administrasi yang tidak bagus, yang tidak baik, yang tidak tepat. Jadi disinilah juga nanti peran kita dalam mengadvokasi, artinya, oh buat KTP harus ada sertifikat vaksin. Ya tidak serta merta di situ langsung harus ada. Dia harus terlebih dahulu melihat
dalam suatu aturan yang dilihat dulu adalah aturan bakunya, baru kebijakan. Jangan kebijakan dulu baru aturannya. Itu tidak boleh. Itulah yang nanti yang akan diluruskan oleh para legal di lapangan. Nah, ini cakupannya saya katakan tadi, paralegal ini sangat luas. Nah, wilayah-wilayah kerja itu sangat luas. Mohon maaf ya, ini kurang fit ya, tapi untuk berbagi ilmu, untuk diskusi, kita siap ya. Jadi kita sebutkan lagi selanjutnya tujuan advokasi ya. Secara singkat, tujuan dari advokasi untuk menciptakan perubahan. Ya, perubahan. Para advokat menggunakan semua aspek advokasi untuk membangun bukti tentang apa yang perlu diubah dan bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Meningkatkan perhatian tentang masalah penting dan berikan suara kepada mereka yang terkena dampak. Mempengaruhi orang-orang yang berkuasa untuk memberikan kepemimpinan, mengambil tindakan, menginvestasikan sumber daya. Selanjutnya, menciptakan perubahan positif menuju keadilan dan kesetaraan sosial yang lebih besar. Jadi, ini tadi sudah langsung ya, saya kasih contoh tadi di pendapat-pendapat ahli ini, saya kasih contoh, ternyata dia masuk dalam tujuan advokasi. Jadi contoh-contoh tadi adalah ini masuk ke dalam tujuan advokasi. Nah, itulah tadi tujuan advokasinya. Walaupun di sini ditulis advokat, namun kita dalam forum ini kita definisikan menjadi paralegal. Nah, ini akan menjadi tugas-tugas dan tujuan-tujuan dari paralegal, dari kawan-kawan semua yang nantinya jika selesai pendidikan paralegal ini mau memperdalam ilmu paralegal atau mau bergabung di era kita buka selebar-lebarnya. Itu ya. Selanjutnya, pengertian strategi advokasi. Mungkin bahannya nanti bisa dikirim ya dari panitia kawan-kawan. Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Advokasi adalah suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap maju melalui semua saluran dan piranti demokrasi, perwakilan, proses-proses politik, dan legislasi dalam sistem yang berlaku. Jadi pengertian strategi advokasi ini sudah saya baca tadi. Ini pemahamannya adalah kita jika mendapatkan satu problem atau masalah di dalam masyarakat, nah nanti jika kita mendapatkan masalah itu, maka kita mesti duduk dulu untuk membaca, untuk menganalisa apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam penyelesaian suatu perkara tertentu. Kalau di dalam dunia advokat, namanya itu nanti dia legal opinion. Legal opinion itu adalah pendapat hukum. Jika kita dapat suatu masalah, kita rumuskan dulu permasalahannya apa. Pasal, kalau berbicara misal pasal ke pasal, pidana atau apa, nanti dia ada pasal berapa yang dilanggar, fakta-fakta
lapangannya bagaimana, saksi-saksinya bagaimana, bukti-bukti bagaimana. Nanti baru bisa ditarik kesimpulan. Nah, itu kalau di advokat. Nah, tapi kalau di paralegal lebih kurang seperti itu juga. Setiap ada masalah tentu didudukkan dulu, kita kaji dulu, kita lihat dulu masalahnya. Jadi kita tidak langsung sembarangan bisa mengambil sikap, bisa mengambil sebuah kesimpulan tanpa kita analisis terlebih dahulu. Mungkin dia strategi-strategi ini akan kita temukan nanti saat praktek. Nah, karena ini sangat menentukan adalah prakteknya sebenarnya. Ini saya hanya materi semata, justru saya banyak kasih contoh-contoh yang berlangsung sehari-hari, terjadi sehari-hari gitu. Jadi nantinya jika sudah turun langsung, kita akan belajar dari senior-senior, dari masalah-masalah yang ada. Disitulah ilmu prakteknya yang bakal dipakai nanti. Yang pastinya kita harus memperdalam ilmu ini dengan banyak membaca referensi-referensi tentang advokasi. Jadi selanjutnya, strategi advokasi menurut Lau dapat dilakukan melalui satu, advokasi melalui media. Dua, advokasi melalui pengadilan. Tiga, advokasi menggunakan jejaring. Dan empat, advokasi melalui legislasi, perundangan, dan peraturan. Jadi, dalam wadah-wadah strategi advokasi ini, jadi saya kasih contoh pemahaman, misalkan advokasi melalui media. Advokasi melalui media ini adalah masuk lagi ke flashback sedikit ke belakang tadi, yang sempat saya kasih contoh di pengertian advokasi tadi. Jadi sudah kena bagaimana advokasi media. Kita melihat suatu problem di lapangan, terus kita suarakan di media, kita minta kepada pemerintah melalui media. Kalau sekarang itu bisa di media online, seperti atau kalau dulu media cetak, koran, sekarang media online, koran online. Di situ itu akan dibaca oleh semua orang, termasuk ke tujuan yang ingin kita kirimkan. Boleh juga melalui platform media lain seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Itu juga bisa. Nah, yang penting kita ada menaruh sebuah permasalahannya, harapannya apa, nanti ketika dilihat oleh publik melalui media, viral, ramai, maka akan ada langkah-langkah atau upaya-upaya untuk menuntaskan permasalahan itu oleh pihak-pihak terkait. Jadi itulah contohnya advokasi melalui media. Dan advokasi melalui media inilah yang juga sangat sering kita pakai di Yara sendiri. Mungkin kawan-kawan juga banyak yang mengenal Yara juga dari media. Banyak mengenal Yara dari media tentang
advokasi yang dilakukan oleh Tiara di media. Advokasi melalui pengadilan. Nah, ini advokasi melalui pengadilan, ini advokasi litigasinya adalah yang sebenarnya ini advokasi yang tidak bisa dilakukan langsung oleh para legal. Jadi perlu pengacara, pendampingan oleh pengacara. Namun di kasus-kasus tertentu para legal bisa masuk sebagai penggugat. Ini tentu advokasi melalui pengadilan ini adalah sidang-sidang yang dilakukan di pengadilan, penyelesaiannya dilakukan di pengadilan. Nah, ini seperti yang kita sampaikan tadi, misalkan sebuah tindak pidana yang memang mengharuskan wajib dibawa ke pengadilan. Nah, inilah nanti yang akan dibantu oleh kawan-kawan dari pengacara atau dari advokat. Ya. Selanjutnya, advokasi menggunakan jejaring. Ini yang maksud dengan jejaring, mungkin jaringan-jaringan yang ada. Kita coba memanfaatkan kawan-kawan yang ada. Misalkan kita punya kawan di apa, dinas, kita dapat temuan-temuan. Oh, kita telepon, Pak, ini ada ini, tolong ditindaklanjuti. Itu jejaring-jejaring yang ada, termasuk jaring-jaring platform lain. Selanjutnya, advokasi melalui legislasi, perundangan, dan peraturan. Ini juga perlu juga advokasinya legislasi, misalkan kita coba di desa-desa, dan kita apa permasalahan yang sering, yang dominan terjadi di desa-desa. Misalkan ada ketidakteraturan, lagi jam bertamu, anak-anak pacaran, atau masalah judi. Nanti legislasinya adalah para legal ini ikut serta dalam menyiapkan aturan-aturan. Misalkan kita buat aturan-aturan desa, kanun-kanun kampung. Tuh. Oke, selanjutnya ini ada tabelnya strategi advokasi menurut Martuti, yaitu berdasarkan kekuatan apa yang ditonjolkan, fisik atau non fisik, advokasi dan kekerasan, advokasi non violence, berdasar pendekatan pada pengambil keputusan, strategi konfrontatif, dasar aktivitas bekerja advokasi yang proaktif mempengaruhi kebijakan. Ini yang juga strategi-strateginya. Selanjutnya tahapan advokasi. Ini ada 1, mencari akar permasalahan, 2, merumuskan dan memilih jalan keluar, 3, membangun kesadaran, 4, tindakan kebijakan, dan 5, penilaian. Selanjutnya, model-model advokasi. Nah, model advokasi ada Citizen Law Suite atau CLS adalah sebuah jalan yang menyelesaikan masalah HAM yang dirasakan oleh warga negara atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam memenuhi hak-hak warga negara. Legal standing adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat
untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Jadi selanjutnya class action adalah gugatan perwakilan kelompok, adalah suatu metode pengajuan gugatan dalam hukum perdata. Gugatan ini diajukan oleh seseorang individu atau sekaligus untuk mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak dan memiliki kepentingan hukum yang sama. Non-litigasi, lobby, negosiasi, mediasi, publikasi, dan kampanye. Manajerial aksi. Nah, jadi yang di atas model-modelnya adalah yang berupa litigasi. Yang di bawah ini yang non-litigasi. Non-litigasi ada lobby, ada negosiasi, mediasi, publikasi, kampanye, manajerial aksi. Jadi salah satu saya contohkan yang model advokasi misalkan class action ya. Dia class action ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 itu tentang perlindungan konsumen. Ada di pasal kalau saya pasal 46 1 ya. Dia sifatnya class action ini yang saya definisikan tadi itu bahwa dia jika ada suatu kelompok masyarakat itu memiliki satu permasalahan yang sama. Misalkan dalam satu desa, di desa A misalnya, ada satu perusahaan atau pabrik ya, terus pabrik itu melakukan pencemaran limbah, dia membuang limbahnya ke sungai sehingga mengakibatkan polusi air, ya, merusak airnya, jadi kotor air sungai oleh limbah perusahaan. Jadi masyarakat sekitar itu menggunakan menggunakan sungai atau air sungai ini sebagai untuk MCK, untuk mandi, cuci, dan sebagainya, sehingga berdampak pada apa? Ini berdampak pada kesehatan masyarakat. Artinya ada banyak masyarakat yang gatal-gatal setelah mandi di sungai, yang tercemari, banyak ikan-ikan yang mati, ekosistemnya sudah terganggu. Nah, jadi itu kompleks, satu permasalahan yang dirasakan oleh banyak orang. Nih, apa langkahnya? Langkah hukum yang dilakukan, misalkan seperti tadi kita melakukan class action. Class action ini menggugat perusahaan itu ke pengadilan, itu diwakili oleh beberapa orang. Jadi tidak kita gugat satu kampung, kita datang ke pengadilan untuk mengajukan gugatan. Nah, tidak seperti itu, makanya disediakanlah wadah yang namanya class action ini. Jadi diwakili oleh beberapa orang atau satu orang yang mempunyai permasalahan yang sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan class action tadi. Jadi kalau ada masalahnya kita sama, rame-rame, jadi mengajukan gugatan itu akan diwakili oleh satu atau beberapa orang saja. Di non litigasi ini ada namanya negosiasi. Negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan suatu proses saat
dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Selanjutnya ada mediasi. Mediasi adalah sebuah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Jadi di sini saya coba jelaskan, sudah ada kata-kata mediasi ya, mediasi ini. Kita di sini bukan menjadi mediator. Nah, harus dipahami, kita bukan menjadi mediator. Mediasi yang dimaksud di sini adalah kita misalkan ini kan para pihak, ya, pihak yang bersengketa A dan B. Kita bukan berada di tengah-tengah itu, bukan. Kita misalkan membela pihak A dalam kepentingan hukumnya. Namun menurut kita ini selesaikan aja lah, nggak perlu ke pengadilan, kita mediasi. Nah, kita cari satu penengah agar netral dia, agar netral. Jadi upaya penyelesaiannya namanya mediasi. Nah, bukan kita dari paralegal berubah menjadi mediator. Kita memediasi ini, maksudnya kita mengarahkan agar penyelesaiannya itu secara mediasi. Kita tetap berada di pihak, misalnya kita jadi di pihak A. Ya kita perjuangkan kepentingan pihak A ini. Namun penyelesaiannya melalui mediasi. Kita cari orang yang netral satu. Agar semua hak-hak atau kepentingan-kepentingan dari para pihak ini terpenuhi. Nah, ditengahilah oleh mediator. Mediator inilah yang akan memediasi. Nah, jadi kita bukan nanti di sini karena ada kata-kata mediasi, kita nanti bakal jadi mediatornya juga. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin untuk jadi mungkin untuk apa materinya kita baca tidak terlalu banyak karena apa? Karena kita memiliki juga waktu yang tidak begitu panjang. Jadi lebih baik waktu yang tidak begitu panjang ini juga kita isi dengan diskusi. Nah, maka nanti sebentar lagi kita akan buka ruang diskusi, boleh nanya-nanya seputaran strategi advokasi oleh para legal. Ini untuk materinya saya sudahi di sini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya kepada Bapak Zubir. Dan selanjutnya kawan-kawan kita akan membuka diskusi pertanyaan yang mana kami menerima untuk sesi pertanyaan yang pertama 3 ya. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin bertanya silahkan. Assalamualaikum, izin bertanya ya. Saya Romi Saputra dari Aceh Timur ya. Tolong disebutkan namanya siapa tadi? Mohon maaf. Saya Romi Saputra asal dari Aceh Timur, Pak ya. Oh, baik. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Jadi orang paralegal ketika mendampingi kliennya baik secara person maupun secara kelompok melaporkan suatu, maka harus melakukan kuasa terlebih dahulu seperti itu, Pak. Oh, enggak terdengar ya? Ya, mohon maaf. Ini gangguan.
Pak Zubir, ini ada yang bertanya melalui chat di Zoom. Ya. Dari yang tadi dulu coba Pak Romi itu udah nanya dia, cuman sebentar Pak, sebentar. Ini sedang baik dengar Pak Jubir? Iya, udah dengar. Nah, iya, coba ulang. Tadi nggak putus. Telepon begitu kan? Jadi halo, Cek. Halo. Halo Pak Romi, halo. Putus. Tengah. Baik. Iya, panggil Cek ya. Sedang ada yang telepon, Pak. Lihat betul berapa. Coba diulangi dulu Pak Romi, coba ke konsentrasi dulu kita ke sini ya. Maaf. Sebentar. Izin sebentar Pak Zubir, kalau memang mungkin Bapak ini ada gangguan, kita skip dulu pertanyaan dari Pak Romi ini, kita lanjutkan aja di pertanyaan selanjutnya. Apakah bisa? Pak Zubir? Bisa, tapi fokusnya ke yang bertanya langsung dulu ya, jangan jangan yang di pesan, nanti. Ini yang bertanya langsung dulu ya. Coba. Yaudah baik, dari kawan-kawan mungkin ada yang bertanya langsung. Untuk sementara Pak Romi kita skip dulu. Baik Bu, ini sudah masuk. Tadi mohon maaf ada yang nelpon ya beberapa kali ya. Oh iya Pak Romi. Baik, ya, Bang Jubir, sangat luar biasa pematerian jelas ya, dan sangat bermanfaat bagi kami calon paralegal ya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah Pak Jubir, seorang paralegal ketika mendampingi klien secara personal maupun secara kelompok untuk melakukan suatu kasus atau apakah kuasa daripada klien tersebut atau kelompok tersebut, Pak Jubir? Mungkin dapat dipahami ya. Surat kuasa ya, apa maksudnya? Surat kuasa bahwasanya artinya kita kan untuk mengadvokasi atau melaporkan sesuatu, mendampingi person, masyarakat atau secara kelompok, apakah kita harus mendapatkan surat kuasa sebagai jaminan kita sebagai pendamping mereka ketika kita melapor ke pihak kepolisian dan sebagainya, yang memang ranah paralegal gitu. Sebagai jaminan kita bahwasanya ada surat kuasa daripada klien kita untuk melakukan beracara di luar persidangan yang tidak dibolehkan seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, udah. Oke. Ya, ada yang lain? Mau tanya yang lain? Siapa lagi? Oke. Yang lain ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari siapa dan dari mana? Perkenalkan, saya Syahrizan Rivaldi dari Aceh Timur yang tadi ingin bertanya di media chat. Jadi saya langsung bertanya sekarang. Pak Jubir, saya ingin bertanya, apakah dalam mengadvokasikan suara rakyat atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, kita sebagai anggota YARA harus mencari alat bukti yang konkret dan keterangan saksi dahulu? Atau dalam hal tersebut akan dilakukan oleh advokat yang bekerja sama atau mendampingi anggota YARA, Pak? Hanya sekian yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih ya pada Bapak Rivaldi. Ya, Bapak Zubir. Satu lagi ya. Ya. Ada? Masih silakan, ada? Pak Zubir. Masih ada satu lagi, kan tadi janjinya 3 ya? Ya. Ada lagi? Ini udah 2 pertanyaan. Ini sudah 2 yang masuk. Dan dari kawan, apa ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak dari mana? Ya, kenalkan nama saya Tejul Khairi, saya dari Aceh Utara. Salam Ya, kenal Bapak Pak Zubir ya. Khairi. Mengenai para legal di sini yang saya ingin tanyakan adalah apa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tugas sebagai seorang paralegal yang ada di lapangan. Baik, itu aja Pak Zubir. Ya, sebentar ya, baik, karena pertanyaan sudah mencakup pertanyaan, jadi kita sekarang serahkan kepada Halo? mati itu ya suara tadi ini belum. Baik, terima kasih ya. Silakan Pak Zubir menjawab pertanyaan dari 3 pertanyaan tadi. Oke. Saya coba jawab ya. Ini dari 3 penanya. Tadi saya juga, ini dari Aceh Timur 2 orang, dari Aceh Utara. Kebetulan saya sebenarnya juga orang Aceh Timur. Aslinya saya orang Aceh Timur, cuma sekarang sudah berdomisili di Banda Aceh ya. Jadi yang pertama adalah tadi dari Pak Romi. Salam juga ke Pak Romi, saya juga kenal beliau, aktivis wartawan Aceh Timur ini. Jadi mengenai dalam suatu pendampingan klien yang bermasalah untuk melaporkan ke kepolisian atau ingin diselesaikan secara non litigasi, memang surat kuasa itu sangat diperlukan. Jadi pertanyaannya adalah apakah memang harus perlu surat kuasa? Itu sebenarnya harus, karena itu jadi pegangan juga pedoman nanti untuk para legal yang melakukan pendampingan. Karena surat kuasa ini juga sebenarnya kuasa khusus, dia ada 2 macam sebenarnya. Di dalam KUHP Perdata itu disebutkan ada berupa kuasa berupa lisan dan tulisan. Tapi untuk lebih kuat kita pakai yang tulisan. Karena kalau yang lisan ini nggak bisa kita pegang, bendanya itu nggak ada. Tapi di tempat-tempat tertentu, di momen-momen tertentu, di situasi-situasi tertentu, kadang kita memerlukan juga surat kuasa yang sifatnya lisan. Jadi, pertanyaan dari Pak Romi tadi, saya jawab bahwa perlu. Nah, nanti juga jika kita datang, misalkan bawalah satu perkara, ada penganiayaan, ada orang tua di kampung atau perempuan yang dianiaya oleh preman atau orang-orang sok-sokan. Jadi kita mendampingi dia untuk membawa laporan ke polisi. Nah, terkadang jika kita membawa sampai di kantor polisi, terkadang kita harus menjelaskan kronologi kejadiannya seperti apa kepada polisi. Terkadang klien atau orang yang kita bawa ini tidak bisa menjelaskan. Nah, di saat itu terkadang ada juga polisi yang bertanya, Anda siapa? Siapanya dia? Keluarga? Bukan, bukan. Jadi Anda kok bawa-bawa ke sini? Kok bawa orang ini? Nah, kalau kita bilang, saya paralegalnya, saya yang akan mendampingi orang ini untuk membuat laporan. Jadi kadang-kadang mereka seperti menanyakan hal-hal yang lebih lanjut. Misalkan
oh kalau begitu ada surat kuasa. Nah, kalau kita sudah menyiapkan surat kuasa, berarti kita bisa mendampingi. Kadang-kadang kalau nggak ditanya, oke lah. Kalau ada yang tidak, misalnya polisi nggak nanya seperti itu. Tapi kalau dia tanya, kan kita udah ada surat kuasa. Jadi kita bisa membuat laporan atau mendampingi pembuatan laporan itu sampai di tingkat BAP. Nanti kan pelapor ini kan di BAP juga. Kita dampingi lagi sampai di ruang penyidikan. Di ruang penyidik atau di ruang penyelidik kita dampingi kan sampai di situ. Jadi memang kalau itu tidak ada, itu salah satu kekuatan juga dalam pendampingan. Artinya kita juga bisa memberikan pengertian atau beberapa pendapat atau beberapa keterangan jika itu sudah ada surat kuasa. Namun jika tidak ada surat kuasa, terkadang ke ruangan pun nggak dikasih masuk. Oh, Anda di luar aja tunggu. Wah, seperti itu. Jadi itu ya Pak Romi, jawabannya memang perlu itu surat kuasa. Oke. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya masuk yang kedua ya, Sahrizal Rivaldi ya, tadi dari Aceh Timur juga. Ya, Pak. Jadi pertanyaan tadi mengenai setiap laporan itu apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilihat terlebih dahulu, baru dipegang kasusnya atau diberikan pendapat hukumnya atau kemana harus dibawa suatu masalah itu. Itulah yang saya sampaikan tadi adalah strategi advokasinya. Dia itu ada satu permasalahan yang orang datang kepada kita bawa masalah, kita dengar dulu. Kita tanyakan dulu apa yang terjadi, apa permasalahan. Jadi dijelaskan, oh saya masalah anak saya sudah 5 hari nggak pulang, dibawa sama orang. Sudah saya lapor ke polisi, ditanya bukti-bukti, ditanya saksi-saksi. Saya nggak tahu jawab. Itulah fungsi nanti para legal untuk menelaah dulu permasalahannya. Kalau di dunia advokat atau di dunia pengacara itu namanya legal opinion. Legal opinion itu pendapat hukum. Kita lihat dulu. Itu penalaran awal, langkah-langkah awal. Kalau ada yang datang, kita rumuskan. Kita harus bisa rumuskan dulu. Siapa nama anaknya, berapa umurnya, kapan terakhir di rumah, dengan siapa dia pergi, siapa yang melihat dia pergi, di mana keberadaan dia sekarang, orang-orang yang terakhir melihat dia itu sebenarnya langkah awal memahami masalah. Belum nanti masuk ke tahapan investigasi. Kita juga perlu investigasi. Sehingga kalau kita sudah tahu rumusannya, oh ini bukti awalnya sudah ada, saksi-saksinya sudah ada, 2 unsur alat bukti yang diperlukan oleh undang-undang untuk membuat laporan sudah ada. Kita simpulkan pada klien itu, begini loh, ini begini ya, kita buat laporan. Jadi laporan tadi yang ditolak sama polisi karena kita pelapornya tidak didampingi, kadang pertanyaan-pertanyaan polisi tidak terjawab dan tidak bisa meyakinkan polisi, harus didampingi oleh para legal. Para legal tadi langkah-langkahnya harus merumuskan dulu permasalahannya, harus melihat dulu, harus membaca dulu permasalahannya, harus dibedah dulu. Ketika ada kesimpulan yang kita ambil, misalkan seperti yang saya contohkan tadi,
Dia ada metode-metodenya. Mungkin metodenya nanti akan sangat mudah kita dapatkan di dunia praktik. Nah, dunia praktik nanti langsung dibimbing oleh senior, langsung dibimbing oleh pengacara. Nah, jadi saya jawab secara sederhana adalah strateginya adalah kita harus memetakan masalahnya dulu. Nah, seperti itu ya. Nomor 3, Zulkhairi, Aceh Utara. Ini pertanyaannya apa tadi, moderator? Apa pertanyaan Zulkhairi tadi? Atau boleh ditanya ulang oleh maaf, Zulkhairi? oleh Bang Zulkhairi, bisa diulangi kembali atas pertanyaannya yang tadi? Baik, tadi pertanyaannya adalah apa yang harus diperhatikan oleh para legal dalam melakukan tugasnya yang paling real di lapangan, Pak. Yang biasa terjadi di lapangan. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, kalau apa yang harus dilakukan oleh para legal, dipersiapkan di lapangan, itu adalah pertama kita harus cukup dengan ilmu dasar. Ilmu dasar kita memahami yang mana tindak pidana berat, yang mana tindak pidana ringan. Itu perlu juga karena saya harus sampaikan tadi. Ini para legal hampir sama juga dengan pengacara. Ilmunya itu juga harus berimbang, walaupun masa kita masih pemula, namun ilmunya tetap. Nah, nanti terhadap laporan, ya nanti ada delik umum, ada delik aduan, kita harus memahami dulu. Itu ilmunya, nanti harus kita banyak membaca juga. Baca KUHP, baca KUHAP. Agar apa? Agar ketika kita mendampingi nanti sampai ke kantor polisi, kita sudah tahu loh, ini pasal ini tindak pidana A, pasalnya ini pasal sekian, ancaman pidananya sekian, itu perlu. Jadi yang pertama ilmunya harus mumpuni dulu, harus kita juga harus banyak membaca biar ada ilmu advokasi yang dimiliki oleh para legal. Yang kedua mental juga sangat perlu. Mental para legal ini juga harus sama seperti mental pengacara. Artinya, jangan kita nanti pas dampingi klien atau orang yang kita bawa ke kantor polisi, baik sebagai pelapor maupun terlapor. Saat kita yang mendampingi, terus baru sekali digertak oleh polisi, udah pulang. Nggak jadi kita buat laporan. Apa dua kali kena gertak, langsung pulang, langsung cium, udah aku nggak mau lagi jadi paralegal, susah berhadapan dengan polisi, dimarah-marahi. Itulah perlu mentalnya di situ. Jadi harus ilmu harus siap, mental juga harus kuat. Jadi seperti itu ya, Zulkhairi, oke ya. Oke, moderator, halo. Ya, halo ya Pak Zubir. Moderator, coba lihat waktu, apa masih ada waktu? Kita kasih lagi pertanyaan 3 lagi, kalau nggak ada lagi kita tutup. Coba lihat waktu. Berhubung masih ada waktu 15 menit lagi, jadi kita memberikan sesi pertanyaan yang kedua. Apakah dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana? Dengan Indra dari Simelu. Mohon maaf Pak Indra, apa bisa suaranya
keraskan lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak Indra. Yang ingin saya tanyakan, Ya. narasumber, apakah dalam setiap advokasi, dalam pengambilan keterangan, selaku paralegal, kita bisa mengarahkan keterangan dari narasumber atau korban sehingga dapat memberikan keuntungan pada posisi korban? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Indra ya. Dari kawan-kawan yang lain, apa ada yang ingin bertanya kembali? Izin, saya boleh bertanya kembali, Bu? Ya, dengan siapa Pak? Baik. Dan dari mana? Saya Romi Saputra, asal Kabupaten Aceh Timur ya. Oh iya Pak Romi. Oke, baik. Pak Jubir, ditujukan bila kita memiliki seorang klien yang memberi pengakuan palsu, mengadvokasi ya, melapor ke pihak kemudian menyebabkan kerugian bagi orang lain, misalnya. Begitu berjalannya kasus, hampir selesai. Kemudian baru diketahui klien kita itu memberi pengakuan palsu. Kemudian pengakuan palsu itu yang kita yakinkan bahwasanya itu benar terjadi, kemudian kita perjuangkan di ranah hukum, kemudian setelah terjadi kerugian terhadap orang lain misalnya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kemudian apakah kita juga akan terkena misalnya kalau misalnya itu melanggar hukum, kemudian apakah kita akan terjerat juga dengan hukum pelaporan palsu tersebut? Mungkin bisa dipahami ya? Oke. Baik, terima kasih ya. Ayo nila Lego. Mic-nya belum hidup, Kak. Astagfirullah. Udah. Pakai. Ya baik, ini ada sisa satu pertanyaan lagi. Bisa mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya kembali? Ada, Kak. Ya, dengan siapa dan dari mana? Salman Mulyadi dari Yara Aceh Singkil, Kak. Iya, Pak Salman Mulyadi dari Saya Yara ingin bertanya, apa saja, apakah paralegal itu dalam menangani atau perannya itu, paralegal dalam memberi bantuan hukum itu apa saja, Kak? Terima kasih. Ya, baik. Apa coba? Ya, baik. Diulangi pertanyaan tadi. Peran paralegal dalam memberi bantuan hukum. Ya, terima kasih, Oke. Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Berhubung sudah kita memiliki 3 pertanyaan, jadi kepada Pak Zubir kita persilahkan untuk menjawab. Oke, terima kasih. Coba saya jawab ya. Ini kan makanya saya banyak buka ruang-ruang diskusi seperti ini agar kita lebih semangat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Ini terkait banyak hal-hal seperti ini akan kita dapatkan dalam perjalanan menjadi paralegal di dalam dunia praktiknya. Tapi tidak masalah. Yang penting kita pendidikan dulu, materi-materi harus banyak kita baca, nanti praktiknya akan dibimbing langsung oleh pengacara ya. Jadi saya jawab lagi dari tadi ada pertanyaan dari Indra ya, Pak Indra dari Simulu. Pak Indra dari Simulu ini apa pertanyaannya tadi moderator? Pak Indra. Maaf dari Pak Indra, apa bisa diulang kembali pertanyaannya yang tadi? Halo Pak Indra. Halo. Ya. Ya, bisa mohon diulangkan kembali pertanyaan yang tadi?
apakah dalam setiap advokasi, dalam pengambilan keterangan, kita selaku paralegal bisa mengarahkan keterangan dari narasumber atau korban untuk mendapatkan keuntungan bagi posisi korban. Itu Baik. aja. Ya, baik. Oke, terima Terima kasih. kasih. Saya jawab ya. Jadi untuk mengarahkan itu boleh diarahkan oleh paralegal atau pendampingnya. Namun mengarahkan ini ketika kita sudah memahami ini masalahnya, sudah mengetahui bagaimana letak permasalahannya. Maksudnya agar tercapai dan menjadi sebuah tindak pidana harus ada yang arah. Oh begini nanti diceritakan ya. Ini bukan untuk membuat penipuan ya, tapi untuk jika permasalahan dia masih agak abu-abu, maka akan ditarik nanti satu misalnya apa yang mau kita tindak pidana apa ini ya yang kita kuatkan. Misalkan ini ada misalkan dugaan tindak pidana pencurian. Jadi ada pencurian, ada penganiayaan dalam sekaligus. Nah, namun kita ingin melaporkan misal dua-dua ini. Ini kalau dua-dua kan harus dikumpulkan dulu bukti-buktinya harus dua-dua atau saksinya harus juga di kedua tindak pidana itu. Nah, pas saat mengumpulkan bukti-bukti, kita ternyata lebih kuat ke misalnya pencurian. Tadi penganiayaan, kita tidak bisa membuktikan bahwa kita dianiaya, artinya tidak ada bukti yang bisa fisik, yang bisa divisum misalkan. Secara pembuktian hukum, nanti ada yang, wah ini secara pembuktian hukum mengenai kemungkinan tidak akan diterima laporan oleh polisi karena tidak bisa dibuktikan. Nah, nanti kita arahkan ke tindak pidana pencurian aja, gitu. Karena ada saksinya yang pas dia keluar dari rumah itu dan bawa barang sesuatu. Namun mengarahkan ini dia jangan nanti ada keterangan-keterangan yang perlu diperjelas, misalkan untuk menguatkan laporannya itu. Mengarahkannya itu jangan langsung di depan polisi atau penyidik. Nah, nanti mereka tersinggung. Jadi kalau mau diarahkan sebelum buat laporan diarahkan dulu. Ini begini ya nanti bilangnya ya, agar laporan ini bisa diterima gitu. Nah, itu kuncinya, jangan diarahkan di depan penyidiknya. Kalau diarahkan di depan penyidik, nanti penyidiknya tersinggung nanti yang ada. Nah, jadi seperti itu ya Pak Indra ya. Boleh diarahkan tapi jangan di depan penyidiknya, mereka tersinggung. Jadi apa yang mau dilaporkan itu dijelaskan dulu sama kita pendampingnya, jelasin dulu. Ini nanti begini ya ngomongnya ya. Nah, nanti kita fokusnya ke tindak pidana pencuriannya aja ya. Nah, seperti itu ya Pak Indra, oke? Selanjutnya nomor 2 ya, pertanyaan nomor 2 dari Pak Romi lagi ya, Jawa Timur ya. Pengakuan palsu, ini masalah pengakuan palsu. Seseorang yang didampingi memberikan keterangan palsu. Pertama mengatakan kronologinya secara A, kita dampingi dia secara A. Sampai mau selesai ternyata dia menipu. Ternyata B keterangannya sebenarnya, dia memberikan keterangan palsu. Nah, yang ditakutkan sama Pak Romi tadi, apakah kita sebagai pendamping ikut tertarik, ikut bersalah, ikut disalahkan terhadap pengakuan yang kita dampingi tadi? Apa seperti itu, Pak Romi? Benar seperti itu. Iya kan? Akibat pengakuan palsu tersebut, ada pihak lain yang telah menjadi korban. Misalnya seperti apakah itu bisa terseret kita juga yang mendampingi kan seperti itu? Ya, benar. Nah, oke, saya jelaskan ya. Jadi, jika memang kita tidak mengetahui sama sekali
pernyataan itu bohong, kita tidak bermasalah, tidak apa-apa. Kita tidak akan terseret. Tetapi jika kita mengetahui juga sedikit-sedikit, nah ini kita ikut mengetahui niat awalnya itu akan terseret. Itu sudah jadi komplotan. Kita bisa dipidanakan. Tapi jika pendampingan dari awal memang dia berbohong ke kita dan ke orang lain, kita mendampingi kronologis yang disampaikan adalah A terus di akhir ujung bisa berubah jadi B, dia berbohong, memberikan keterangan palsu, kita tidak mengetahui. Artinya kita juga korban pembohongan dia. Artinya kita juga korban pemberian keterangan palsu dia. Nah, artinya kita tidak bisa ditarik juga jika ada orang lain yang jadi korban, sementara kita masih tidak mengetahui bahwa dia berbohong tadi, di ujung baru kita ketahui, justru kita juga korban sebenarnya. Itu kita tidak bisa diseret. Tapi kalau kita mengetahui, ikut serta, itu bisa. Seperti itu ya, Pak Romi. Pada intinya tidak bisa disalahkan paralegalnya atau pendampingnya kalau memang kita tidak mengetahui dari awal permasalahan itu, kita juga sebenarnya ikut dibohongi ya, gitu ya. Oke, Pak Romi ya. Oke. Nah, selanjutnya kita nomor 3 ke Pak Salman ya, Salman Aceh Singkil. Peran paralegal dalam mendampingi ya. Coba bisa diulangi pertanyaan Pak Salman ya. Dalam memberi bantuan hukum, Pak. Oh, peran paralegal dalam memberi bantuan hukum ya. Ya, Pak. Ya. Berarti pengantar saya tadi, sahabat materi, ini peran paralegal ini sebenarnya sama pentingnya dengan pengacara. Ini harus bangga juga paralegal. Paralegal bisa mengemban tugas pengacara juga. Namun nanti ada batasan-batasan yang diatur oleh hukum. Ada rambu-rambu sedikit nanti yang hal-hal tertentu yang tidak bisa dilaksanakan oleh paralegal. Namun dilaksanakan oleh advokat atau pengacara. Namun di sini kalau peran dalam pendampingan hukum itu kalau dari tingkat pertama kita mau laporkan dugaan tindak pidana tertentu sampai dengan BAP boleh didampingi, sampai dengan pelimpahan kekejaksaan juga masih boleh didampingi. Batasan-batasan yang diatur oleh hukum, kalau masuk sampai ke pengadilan karena ada syarat-syarat tertentu yang ditentukan, sehingga paralegalnya kita lebih fokus ke non-litigasi. Fokusnya di luar pengadilan. Kalau mampu kita selesaikan tanpa harus ke pengadilan, ya itu suatu yang juga luar biasa. Yang saya jelaskan tadi kan, strategi non-litigasinya yang termasuk memediasi itu. Walaupun bukan kita yang mediasi, bukan kita mediator, kita mengarahkan. Jadi perannya ini sama pentingnya dengan pengacara, artinya bahu-membahu dengan pengacara, nanti bisa juga paralegal yang bisa berdiri di garda terdepannya, bisa dibantu oleh pengacara yang tidak misalnya di ruang-ruang tertentu atau di wadah-wadah tertentu yang paralegal tidak bisa masuk, maka nanti pengacara yang bantu, pengacara yang masuk. Kalau di advokasi-advokasi tertentu yang memang bisa didampingi oleh paralegal, maka kita tekankan biar paralegal yang maju di depan. Seperti itu ya, Pak Salman. Oke, moderator, silakan bagaimana waktu kita? Ya, terima kasih ya. Baik, Pak Zubir. Karena berhubung waktu untuk materi yang sudah Bapak sampaikan telah habis, maka kita sudahi. Terima kasih kepada Pak Zubir yang telah menjadi narasumber hari ini. Dan buat teman-teman, mungkin tadi
ada yang telat datang atau mungkin kendala dengan jaringan, bisa langsung mengunjungi di halaman Facebook Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti Paralegal hari ini. Sampai jumpa besok kembali. Dan sebentar, mohon maaf, aktifkan kembali ke Lia ya.